Audio Jungle. Ini adalah salah satu surat pernyataan di mana surat pernyataan ini ditandatangani oleh para warga di sekitar lokasi yang terdapat pembangunan SPBU seperti yang tertera di layar monitor saudara. Surat ini ditandatangani pada tanggal 16 Maret 2021 atas nama Paguyuban Pertelon Jeruk Legi Selawase. Nah, ini dalam surat pernyataan itu tertuang. Surat pernyataan yang bertanggung jawab di bawah ini adalah masyarakat terdampak langsung pembangunan usaha SPBU yang berlokasi di Desa Jeruk Legi Wetan RT 02 RW 05 Kecamatan Jeruk Legi Cilacap. Menyatakan dengan sebenarnya bahwa proses perizinan SPBU tersebut tidak pernah melibatkan masyarakat terdampak langsung dari proses perencanaan AMDAL sampai dengan keluarnya perizinan resmi. Ya, saudara, ini seperti yang terlihat beberapa warga tanda tangan yang terdampak di dalam surat pernyataan ini. Ya, selamat sore Pak Puji. Selamat sore Pak. Pak, kami mohon diceritakan tentang terkait langkah akhir dari Pak Puji ini yang terkait mengenai hal unsur keberatan adanya rumah Pak Puji ini terdampak oleh pembangunan SPBU di samping rumah Bapak persis, tepatnya di Desa Jeruk Legi Wetan ini Pak. Terima kasih. Jadi proses yang panjang Pak, Iya. yang dapat dikatakan 1 bulan terakhir ini saya secara pribadi itu sudah berusaha untuk melaksanakan atau katakanlah mengajak kepada pengusaha SPBU maupun kontraktor SPBU dalam rangka penyelesaian secara kekeluargaan, mengingat menimbang bahwa sampai dengan hari ini mereka belum ada itikat baik atau belum menemukan titik temu dalam penyelesaian ini dengan kami, maka saya secara pribadi akan menempuh jalur hukum untuk sesuai dengan apa yang saya yakini terhadap penyampaian hak-hak saya. Artinya dengan pemikiran Bapak yang saat ini sudah ingin melakukan ke jalur hukum, tentunya kemarin kayak Pak Puji sendiri menceritakan kepada kami bahwa melakukan somasi dalam 7 kali 24 jam maksud kami itu sampai detik ini berarti seperti apa tadi Pak Puji ceritakan, memang belum ada dari pihak-pihak yang disomasi ini untuk mengkomunikasikan atau barangkali bagaimana untuk merapat kepada Pak Puji atau bagaimana ini Pak? Iya, sampai dengan saat ini belum Pak. Dan ini hari ke-6, Ya. tepatnya besok Senin tanggal 12 itu adalah deadline terakhir daripada pihak pengusaha SPBU maupun kontraktor
untuk menjawab somasi kami. Dan atas koordinasi kami hanya dengan pihak pengacara, apabila memang tidak ada iktikat baik dari mereka, insya Allah hari Rabunya tepatnya tanggal 14 kami akan membawa permasalahan kami melalui laporan ke Polres Cilacap. Ya, kami berdoa Pak Puji, mudah-mudahan apa yang akan Bapak tempuh melalui mekanisme hukum sebagai warga negara, tentunya harapan Pak Puji dapat terlaksana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harapan saya terbesar sekali lagi Pak, saya hanya minta silakan dibeli Pak. Silakan dibeli pekarangan saya, rumah saya, silakan. Malah mungkin tambah akan lebih luas, akan lebih, malah dia nggak akan ngusir saya lagi, atau mungkin mereka seolah-olah nggak mau apa ini dengan sikap saya, mungkin silakan. Sementara saya sebagai warga terdampak langsung loh Pak, kata Pak pemerintah itu saya terdampak langsung karena bersebelahan persis. Saya mengajukan keberatan saat itu, bukan keberatan masalah proyek atau ini, keberatan bahwa itu jaraknya 1 meter. Itu tidak diabaikan. Nah, ini kan sebab akibat. Setelah terjadi kerugian pada diri saya, tanah saya longsor, efeknya retak-retak semuanya kayak gitu, baru mereka pindah. Yang saya tanyakan dari awal, kenapa seorang kontraktor Pertamina yang BUMN terbesar ini dan juga dinas-dinas terkait, khususnya AMDAL yang luar biasa, AMDAL dinas lingkungan hidup Cilacap itu luar biasa. Tapi kenapa bisa tidak melihat kondisi yang sebenarnya di lapangan, menunggu masyarakat khususnya saya secara pribadi ini dirugikan. Tetapi jangan lupa, saya manusia, warga negara Indonesia, saya pun berhak. Sampai dimanapun saya akan lawan. Ya, satu hal, terima kasih sekali atas kunjungannya, otomatis akan cek langsung. Tapi ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Pertama, bahwa pihak DLH itu secara tidak langsung sudah mengakui kekhilafan atau kekeliruan daripada pihak pengusaha. Salah satunya bahwa sesuai dengan IMB, semestinya tangki penampungan air, penampungan BBM ada di depan. Yang jadi pertanyaan itu kan pelaksanaannya itu malah terjadi 1 meter di batas rumah saya. Nah, ini sudah jelas-jelas ada apa kan seperti itu. Kedua kalinya ada statement yang menyampaikan bahwa pihak pengusaha itu tidak melakukan sosialisasi dari mulai perencanaan sampai dengan berjalan sampai dengan sekarang Pak. Itu sudah diakui oleh pihak DLH, Dinas Lingkungan Hidup, sudah diakui bahwa pengusaha tidak melaksanakan sosialisasi dalam perencanaan. Tahapannya itu belum melaksanakan, sudah diakui itu. Ini sebenarnya yang menjadikan hal pihak kontraktor itu melakukan penggalian untuk tangki penanaman BBM kok berada di samping 3 meter dari rumahnya Pak Puji saat itu berdasarkan apa ini Pak? Berdasarkan gambar yang pegang. Gambar dari pihak kontraktor. Dari pihak kontraktor. Artinya gambar yang pernah disampaikan kepada Pak Puji itu
betul berarti pembangunannya ya memang berada di samping rumahnya Pak Puji yang kurang lebihnya 3 meter lah ya Pak ya. Dan Kalau memang digambar itu kurang lebih ya. ya, artinya ketika terjadi penggalian di situ di samping rumahnya Pak Puji yang kurang lebihnya 3 meter itu menimbulkan longsor atau memang dikeruk oleh pihak jenengan itu tanahnya Pak Puji? Itu memang gini Pak, Iya, tanah itu ada berbatas pagar. iya. Otomatis tanah yang dari ya calon PBU sama rumahnya Om Jun nggak bisa nyatu Pak. Karena ada pemisah pagar. Itu saya galinya tuh dari Ewo pagar 1,5 meter sebanyak Pak. Yang namanya tanah nggak bisa nyatu, semuanya bisa Pak. Itu terjadinya longsor itu. Oh, terjadi longsor ya. Tapi kenapa saat menggali terjadi longsor seperti itu, adakah rasa kekhawatiran jenengan? Informasi yang kami terima, jenengan menyampaikan kepada warga agar Pak Puji yang ada di dalam rumah ini untuk keluar mbok tanahnya longsor atau Bukan gugur. menyampaikan sama saya langsung sendiri Pak. Oh, langsung ke sini. Langsung sendiri ketuk rumah Om Jun. Agar keluar mbok longsor gitu. Iya. Mbok rumahnya roboh gitu. Iya. Karena pada saat itu memang jenengan memang tidak memperhitungkan nanti akan seperti apa efeknya, itu bagaimana kok sampai izin kepada Pak Puji supaya keluar dari rumah. Ya itu hal yang nggak diinginkan itu Pak. Misalnya roboh, retak tuh. Mana itu? Tapi betul ya Pak ya, sekali lagi pernyataan jenengan bisa dipertanggungjawabkan, artinya bahwa gambar yang diterima oleh jenengan untuk melaksanakan pekerjaan itu adalah gambar persis untuk penyimpangan BBM itu berada di samping rumah Pak Puji itu kurang lebihnya 3 atau 2 meter dari 3 meter. 3 meter ya Pak. Memang kita nggak ada masalah, maksudnya saya nggak ada masalah dengan Pak Jamal, artinya memang yang ini kan kita sama orang yang di atas kan Bang Jamal ini sebagai berasal. Artian bahwa Pak Jamal juga sempat mengingatkan kan, artian sama pihak PT apa bener ini kan kayak gitu kan sempat ya Pak ya? Iya Pak Jamal. Kemarin kita pas waktu kunjungan DLH Cross Check ke sini, saya sempat meminta izin ke Pak Jamal juga untuk memotret gambar yang ada di Reskit Kit sana ya Pak ya. Gambar yang ya di bedengnya itu, di kantornya sana ya Pak ya. Nah, itu kok gambarnya memang sudah berubah atau gimana Pak untuk penyimpanan tangki BBM akhirnya? Sudah dirubah. Sudah dirubah. Artinya dengan kejadian longsor yang tadinya dengan sampaikan longsor tanah miliknya Pak Puji, akhirnya gambarnya jadi dirubah gitu Pak. Kalau itu saya kurang tahu sih Pak. Terus saya menyampaikan ke kantor itu ya nggak tahu nih malamnya dibikin, besoknya dirubah posisi. Oh. Setelah kejadian ini ya, Pak ya. Setelah pengerukan yang di sini. Setelah pengerukan tanah miliknya Pak Puji ini, terus langsung berubah apa betul? Tadi kan jenengan nyebutkan dari awal jenengan tetap berpegangan pada gambar awal itu ya. Tapi Oke, terima kasih Pak Jamal. Ya, saudara, ini adalah gambar awal pembuatan tank penyimpanan BBM SPBU di Desa Jeruk Legi Wetan yang hanya berjarak 3 meter dari rumah tinggal penduduk. Di mana gambar ini diperoleh dari mandor kontraktor yang mengerjakan pembangunan SPBU di lokasi pertigaan Desa Jeruk Legi Wetan, tepatnya di pertigaan lampu merah. Saudara, seperti yang terlihat di dalam layar monitor yang hanya berjarak dengan rumah penduduk 3 meter, saudara. Gambar yang Anda lihat di monitor adalah detik-detik tanah milik Haji Puji Ikhwanur yang longsor sehingga pondasi tampak terlihat di dalam gambar itu menggantung. Ini terjadi menurut keterangan mandor dari proyek pembangunan SPBU setelah tembok pembatas yang dimiliki oleh owner SPBU digali oleh pihak kontraktor
yang hanya berjarak 3 meter dari rumah tinggal penduduk sesuai gambar yang Anda lihat. Di lokasi inilah jarak 3 meter itu akan dibangun oleh pihak SPBU untuk pembuatan tank penyimpanan BBM SPBU di Jeruk Legi Wetan. Tentunya saudara, ini adalah gambar awal dari rencana pembangunan tank penyimpanan BBM untuk SPBU di wilayah Desa Jeruk Legi Wetan. Sebagaimana hal ini diceritakan atau dijelaskan oleh Mandor Jamal selaku pihak kontraktor yang mengerjakan pembangunan SPBU di wilayah Desa Jeruk Legi Wetan. Dan akibat longsornya tanah milik Haji Ikhwanur, akhirnya Haji Ikhwanur protes terhadap pihak-pihak yang terkait terhadap pelaksanaan pembangunan SPBU yang terletak di samping rumahnya yang hanya berjarak 3 meter. Padahal saudara, sesuai aturan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, keselamatan SPBU terkait pedoman teknis dan pembelajaran dari kejadian di sana diatur bahwa jarak dari tempat tinggal rumah penduduk dengan tank penyimpanan BBM SPBU itu harus berjarak 12 meter. Aturan itu tertuang dalam keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi nomor 2,2018/DJMT/2018 tentang pedoman teknis keselamatan peralatan dan instalasi serta pengoperasian instalasi SPBU. Di dalam petunjuk teknis dari kementerian itu diterangkan bahwa lokasi untuk tangki atau dompak harus berada di area terbuka untuk menjaga ventilasi yang cukup sehingga dapat menghindari terjadinya akumulasi gas. Lokasi harus terpisah dari bangunan yang dihuni dengan jarak yang mencukupi untuk mengurangi efek radiasi panas terhadap bangunan dalam kurung 12 meter dari bangunan rumah tinggal dan 6 meter dari bangunan lain yang ditempati. Tentunya berkaca dari kejadian pembangunan tangki penyimpanan BBM atau dompak yang dibangun hanya berjarak 3 meter dari rumah tinggal milik Haji Puji Ikhwanur, tentunya diduga atau bertentangan dengan pedoman teknis keselamatan peralatan dan instalasi serta pengoperasionalan instalasi SPBU sebagaimana aturan dalam pedoman yang dikeluarkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi seperti apa yang telah kami sebutkan tadi. Saudara, setelah kita menyaksikan tadi dalam Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang pedoman teknis keselamatan peralatan dan instalasi serta pengoperasionalan instalasi SPBU, juga kami memperoleh informasi dari penelusuran kami pembangunan SPBU tanpa adanya sosialisasi perencanaan sampai izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Inilah pernyataan dari masyarakat Desa Jeruk Legi Wetan. Ini adalah salah satu surat pernyataan di mana surat pernyataan ini ditandatangani oleh para warga di sekitar lokasi yang terdapat pembangunan SPBU seperti yang tertera di layar monitor saudara. Surat ini ditandatangani pada tanggal 16 Maret 2020
atas nama Paguyuban Pertelon Jeruk Legi Selawase. Nah, ini dalam surat pernyataan itu tertuang. Surat pernyataan yang bertanggung jawab di bawah ini adalah masyarakat terdampak langsung pembangunan usaha SPBU yang berlokasi di Desa Jeruk Legi Wetan RT 02 RW 05 Kecamatan Jeruk Legi Cilacap. Menyatakan dengan sebenarnya bahwa proses perizinan SPBU tersebut tidak pernah melibatkan masyarakat terdampak langsung dari proses perencanaan AMDAL sampai dengan keluarnya perizinan resmi. Ya, saudara, ini seperti yang terlihat beberapa warga tanda tangan yang terdampak di dalam surat pernyataan ini. Atas permasalahan yang terjadi pada pembangunan SPBU di wilayah Desa Jeruk Legi Wetan terkait pembangunan tank penyimpanan BBM SPBU yang berjarak 3 meter dari rumah tinggal penduduk, akhirnya kami mengkonfirmasi kepada dinas yang mengelola perizinan, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Cilacap. Inilah penjelasan dari DPMPTSP Kabupaten Cilacap. Pak Gatot, ini kami ingin konfirmasi intinya terkait perizinan yang di SPBU pertigaan Jeruk Legi Wetan itu prosesnya seperti apa. Terus yang kedua, sebab kami terima itu informasi gambar yang kami terima itu justru penyimpanan tank BBM itu persis 1 meter dari rumah penduduk. Sedangkan dalam pedoman teknis pendirian SPBU itu harus berjarak 12 meter dari bangunan tempat tinggal penduduk. Nah, artinya kalau perizinannya itu turun seperti itu, berarti ada dugaan menurut hemat kami pelanggaran perizinan itu bertentangan dengan pedoman teknis pendirian SPBU. Ini gimana ini, Pak? Ya. Ini Mas, ini langsung berarti kan fokusnya ke perizinan yang timbul ya. Iya. Kalau perizinan sih insya Allah sudah sesuai. Iya. Ya, semuanya sudah keluar. Kalau kita itu hanya administratif. Iya. Jadi persyaratan IMB itu kan ada beberapa. Ya, termasuk izin lingkungan, ada tata ruangnya seperti apa, terus tentang lalu lintas itu ada Andalalin, karena itu dekat dengan sungai itu juga ada dari rekomendasi dari BBWS, terus di tata ruangnya di situ kan ada juga perkebunan, juga sudah ada rekom dari perkebunan. Terus kalau terkait dengan gambar teknis yang kami terima itu di IMB yang kita keluarkan itu posisinya itu ini loh Mas, jaraknya itu jauh sebetulnya. Buka nih ya. Iya. Nah, gambar yang sesuai dengan yang di IMB. Iya. Ya. Ini yang waktu itu untuk berkas pertimbangan teknis dari DPUPR. Iya. Ya, ini DPUPR per tanggal 5 Juni 2020. Iya. Ini posisinya seperti ini, Mas. Nih. Ini gambar yang kita terima untuk IMB-nya seperti ini. Untuk penyimpanan tangki Di dengan depan. di depan. Di sini. Jalan rayanya sebelah mana nih, Ini Pak? jalan raya. Oh, jalan rayanya itu. Nah, Iya. terus untuk tempat penyimpanan tanknya di sebelah mana, Ini Pak? nomor 1 nih yang Ya, ini. Pak, BBM. Nih kan. Hmm. Nih. Nih, nomor 1 ya. Tangki pendam apa itu? Ya. Nih, di nomor 1 ini di sini di depan. Ini jalan di sini. Oke, Pak. Yang ingin kami tanyakan karena kemarin kami itu saat cross check di lapangan terhadap mandor pelaksana di sana, dia mengatakan bahwa kami menerima gambar yang pertama sebagai rujukan. Yang pertama itu adalah gambar yang
posisi pembangunan tempat penyimpanan bahan bakar itu ada persis di 1 meter itu gambar yang pertama malah menunjukkan Ini, gambar Mas, ya kami, gimana? ya, dasarnya itu IMB yang gambar yang diajukan ke kami, jadi itu yang kita sahkan. Oh. Nah nanti kan ada evaluasi, maksudnya evaluasi kita pengecekan pada saat pada saat proyek berjalan, baru kita kadang kita cek sana. Cek lagi posisinya benar atau tidak, kayak gitu loh. Cuma kebetulan kemarin itu kan belum sempat kita lihat posisinya. Tetap dari IMB, Iya. Pak. Iya betul. Oke, terima kasih Bapak. Ya, Saudara. Namun apa fakta yang diungkapkan oleh Mandor Jamal selaku pihak kontraktor yang mengerjakan pembangunan SPBU di wilayah Jeruk Legi Wetan itu mengatakan bahwa gambar pertamalah yang menjadi pedoman pihak kontraktor mengerjakan tank pembangunan untuk penimbunan BBM itu persis lokasinya 1 meter dari tembok keliling dan 3 meter dari rumah tinggal Haji Puji Ikhwanur seperti yang terlihat di dalam gambar, di mana dalam tanda gambar garis yang berwarna merah itu menunjukkan tank penyimpanan BBM itu berjarak 3 meter dari rumah milik Haji Puji Ikhwanur. Saudara, setelah kejadian dari penggalian tembok yang berdekatan dengan tanah milik Haji Ikhwanur mengakibatkan tanah milik Haji Ikhwanur itu longsor, maka terjadi perubahan gambar untuk lokasi timbun atau lokasi tangki timbun penyimpanan BBM di SPBU Jeruk Legi Wetan. Ya saudara, seperti yang terlihat di dalam layar monitor tanda panah berwarna merah, setelah terjadi longsor tanah milik Puji Haji Ikhwanur, menurut keterangan Mandor selaku kontraktor yang mengerjakan pembangunan SPBU di samping rumah Bapak Puji Ikhwanur ini, akhirnya gambar untuk tank timbun BBM untuk SPBU di Desa Jeruk Legi Wetan digeser ke arah depan sesuai dengan tanda panah berwarna merah. Akhirnya jarak dari rumah tinggal Bapak Puji Ikhwanur ini berkisar kurang lebih 12 meter. Namun itulah fakta bahwa yang diceritakan oleh Mandor, dia mengerjakan tank timbun untuk pembangunan SPBU yang gambar awalnya adalah hanya 3 meter dari rumah Bapak Puji Ikhwanur. Setelah terjadi longsor, digeser ke tank penyimpanan BBM, digeser ke arah depan sehingga seperti yang terlihat di dalam layar monitor. Pak, kembali tadi apa yang disampaikan bahwa saat Mandor itu datang ke rumah Bapak bahwa itu untuk galian penampungan BBM tadinya akan di mana nih Pak? Di sini Pak, di sini nih. Oh, di sini ya Pak? Di sini Pak, ini informasinya jaraknya 1 meter Pak. Dari rumah Bapak ini ya 1 meter? Bukan, ini rumah saya kan. Iya. Kalau rumah saya ini pekarangan saya Pak, batasnya. Ini pekarangan saya Pak. Batasnya di sini ya Pak ya? Batasnya ini Pak, iya. Jadi apa? Ini Pak, tembok ini. Tembok itu ya? Oh, berarti kalau tadi rencananya akan ditampung BBM-nya di? Nah, 1 meter dari tembok ini Pak. Oh. Itu di sini Pak. Ketika Bapak merasa keberatan akhirnya pindah ke? Oh
saya bukan keberatan, Pak. Saya tidak ada pernah kata keberatan. Artinya? Saya yang ada hanya dirugikan. Oh, dirugikan ya Pak saya ya? tidak pernah keberatan. Tapi Apalagi dirugikan ya Pak ya? Saya sangat-sangat dirugikan. Dan kerugian saya sampai dengan saat ini mereka abaikan. Artinya seolah-olah mereka dengan meminta maaf kepada saya maafkan sebagai saya umat muslim, Pak, maaf. Saya maafkan, seolah-olah mereka suka, seneng bahwa masalahnya dengan permohonan maaf selesai. Padahal di sini maaf, Pak, bahwa saya pun mempunyai hak untuk meluruskan satu kondisi, untuk menuntut satu keadaan tentang hak saya, Pak. Ya saudara, setelah Haji Puji Ivanur mengalami tanah miliknya itu longsor akibat penggalian dinding tembok pembatas, akhirnya sejumlah tembok dan plafon rumah milik Haji Ivanur mengalami kerusakan berupa retak-retak yang saat itu keretakan atau kerusakan ditinjau oleh Dinas Lingkungan Hidup seperti yang terlihat di dalam layar monitor ini. Tapi jangan lupa, saya manusia, warga negara Indonesia, saya pun berhak. Sampai dimanapun saya akan lawan.